Topik yang akan saya coba ulas pada siang hari ini adalah mengenai hidup saat ini dengan bahagia dan pergi dengan damai setelah selesai masa waktu kehidupan kita di dunia ini. Setiap orang menstafsirkan arti, makna, rasa bahagia atau kebahagiaan dengan berbeda-beda. Bahagia seperti apa yang kita inginkan? Ada yang beropini ia dapat bahagia di hidup ini jika menjadi orang yang sukses, kaya raya, berkelebihan materi, memiliki kedudukan, ataupun dikenal banyak orang. Ada juga yang beropini ia dapat bahagia apabila ia tidak memiliki masalah baik di dalam dirinya sendiri ataupun bebas dari masalah di luar yang datang kepadanya. Ada berbagai macam opini secara pandangan umum di masyarakat. Karena tidak ada orang yang ingin menderita. Kalau kita mau menyadari bahagia yang kita rasakan saat ini tidak kekal, termasuk bahagia setelah bermeditasi. Kenapa demikian? Karena itu hanya saat itu. Jadi saat kita bermeditasi, saat itu kita merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan setelah meditasi, kita merasakan kebahagiaannya. Tapi itu hanya saat itu aja, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kecuali seseorang sudah mencapai tingkat kesucian. Di kehidupan ini, selama kita belum mencapai tingkat kesucian, kebahagiaan itu dicari bukan untuk membuang penderitaan, tapi hanya untuk menutup-nutupi penderitaan. Seakan hilang, tapi sebenarnya tidak hilang. Suatu saat penderitaan itu akan muncul kembali, bahkan bisa terakumulasi dengan penderitaan yang baru. Sehingga terasa semakin berat. Banyak sekali dari kita tidak menyadarinya. Tahu-tahu berasa, aduh, lagi ngalamin sesuatu yang berat banget nih gitu. Padahal itu akumulasi dari penderitaan yang sebelumnya dengan penderitaan yang baru. Oleh karena itu, kita harus selalu sadar dan berhati-hati dengan hal yang menyenangkan. Kita boleh mencari kebahagiaan, asal kita selalu sadar kalau kebahagiaan ini tidaklah kekal. Cari kebahagiaan dengan jalur yang benar. Contohnya, bahagia memiliki materi. Bahagia memiliki materi yang bukan hasil dari korupsi, bukan hasil dari merugikan orang lain. Itu salah satu contoh cari kebahagiaan dengan jalan yang benar. Lalu kemana kita mencari bahagia? Bahagia itu tidak perlu dicari, karena itu ada di dalam diri kita sendiri. Harus selalu merenung ke dalam diri sendiri, perbaiki yang tidak baik, kontrol perilaku yang patut dikontrol. Siap menerima segala bentuk perubahan yang terjadi pada diri kita dan di sekitar kita. Tujuan akhir dalam agama Buddha adalah lenyapnya penderitaan, bukan sekedar mencari kebahagiaan. Guru Agung Sang Buddha pernah membabarkan uraian tentang 4 kesunyatan mulia di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Yang tentunya kita sebagai umat Buddha sudah memahami ya, 4 kesunyatan mulia itu apa saja. Itu kesunyatan mulia tentang duka, kesunyatan mulia tentang asal mula duka, kesunyatan mulia tentang lenyapnya duka, dan kesunyatan mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Kemudian,
Cara melenyapkan penderitaan itu melalui jalan tengah berunsur 8 yang harus kita jalankan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak jarang dari kita tuh suka luput dengan jalan tengah berunsur 8 yang harus kita praktekkan. Kalau mau lepas dari penderitaan, jangan membuat diri kita sendiri dan orang lain menderita. Ada beberapa cara untuk kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar terhindar dari sebab-sebab duka. Caranya dengan pertama, menyeleksi keinginan-keinginan kita yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan kemampuan diri kita. Kedua, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita putuskan. Ketiga, jangan menanam hal-hal buruk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Keempat, harus selalu berhati-hati, jangan sampai perbuatan kita mengganggu atau merugikan orang lain. Kelima, milikilah batin yang tenang. Karena batin yang tenang adalah batin yang bisa selalu kita menyadari kalau kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang kekal. Kalau kita tidak tenang, malah itu jadi suatu penderitaan. Keenam, semua masalah muncul dari batin yang tidak tenang, sehingga mengkondisikan perilaku kita buruk, dan ucapan kita pun tidak terkendali dengan baik. Keinginan tidak wajar dan tidak sesuai, itu salah satu penyebab penderitaan. Contohnya adalah ketika kita kepingin beli mobil, harganya 500 juta, tetapi uang kita hanya ada 300 juta. Maka itu kan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nantinya apabila kita paksakan sendiri, kita yang menderita. Nguras tabungan, jadi membebani bulanannya kita dengan cicilan-cicilan yang banyak. Tentunya itu tidak baik, sebab kita masih banyak tanggungan-tanggungan yang harus kita penuhi, seperti istri, anak, orang tua, dan lain-lain. Contoh selanjutnya, apabila kita berdagang, ambil untung yang wajar. Apabila tidak wajar, maka akan membahayakan usaha kita nantinya. Dan pembeli dirugikan, akhirnya sama-sama rugi, kacau semuanya. Selanjutnya, di dalam Sutta Anguttara Nikaya juga dikatakan 4 kebahagiaan yang dapat dicapai oleh perumah tangga, yaitu pertama, ati suka, kebahagiaan karena memiliki kekayaan atau harta benda, tentunya dengan cara yang benar. Kedua, boga suka. Boga suka itu kebahagiaan karena dapat menikmati kekayaan yang kita miliki. Ketiga, anana suka, kebahagiaan karena tidak memiliki hutang. Keempat, anawaja suka, kebahagiaan karena tidak tercela. Umumnya secara realita, memang 4 hal ini yang ingin dicapai oleh setiap orang dalam hidupnya. Namun, untuk mencapai semua itu, dibutuhkan kerja keras yang benar, membuat keputusan yang bijaksana dalam segala daya upaya kita, dan berusaha selalu baik dalam pengendalian diri kita, pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, situasi hidup kita saat ini itu tidaklah luput
dari buah karma kita sendiri. Segala sesuatu yang dapat terjadi itu disebabkan tidak lain akibat dari kondisi-kondisi yang kita ciptakan sendiri. Harus dipahami dengan jelas bahwa apa yang kita alami, terima dan rasakan buahnya saat ini adalah buah dari karma baik dan buruk kita dari karma lampau. Dan karma dapat berbuah karena adanya kondisi. Saat inilah setiap apapun yang kita pikirkan, kemudian kita ucapkan dan kita lakukan melalui tindakan-tindakan, inilah sebagai pengkondisi. Mendorong, mematahkan buah-buah karma tersebut, dan sekaligus juga pikiran, ucapan, dan tindakan kita di kehidupan ini adalah buah yang baru untuk dibawa. Buahnya yang baru untuk dibawa ke kehidupan selanjutnya. Bagaimana kondisi kehidupan kita nanti selanjutnya? Untuk mengetahui kehidupan kita selanjutnya, kita melihat, kita renungkan dari apa yang kita lakukan, yang kita sudah lakukan di kehidupan saat ini. Bagaimana moralitas kita, terutama dalam mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kualitas dari perbuatan-perbuatan baik kita sehari-hari, secara pikiran, ucapan, dan pelaksanaannya. Apakah dengan senang hati, penuh kerelaan, dengan niat di dalam diri sendiri, tanpa kesombongan, tanpa penyesalan dan keluhan. Jika sudah banyak berbuat baik, menurut kita sendiri nih ya yang mengukur, namun masih belum menerima merasakan kesejahteraan, maka jangan disesali, jangan dikeluhkan, jangan juga merasa kecewa. Kita harus yakin terhadap proses, karena semua berjalan sesuai dengan proses. Tambah terus kebajikan dalam berbagai hal. Jadi tidak melulu berupa materi. Seperti kita dengan memberikan perhatian ke orang tua, memberikan kasih sayang, memberikan segala kebutuhannya orang tua, terus anak, istri, itu juga salah satu perbuatan baik. Kalau itu sudah tercukupi yang di dalam, baru kita keluar. Bisa ke sangga, bisa ke orang-orang yang membutuhkan, bisa ke orang-orang sekeliling kita yang memang patut kita bantu. Ketika kita melakukan perbuatan baik tersebut, tetap selalu jaga pikiran. Karena hasil itu akan berbuah dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tabur, apabila tidak kita imbangi dengan mengeluh, merasa sia-sia dalam berbuat baik. Itu harus terus dijaga. Mungkin saja 1 atau 2, 3 langkah lagi, buah dari kebajikan itu akan matang atau berbuah. Tapi sering banyak yang menyerah atau berhenti di proses jalannya. Ujung-ujungnya mengeluh lagi. Ya, itu yang akhirnya menghambat apa yang harusnya dia bisa terima secara maksimal, ternyata tidak. Ingat selalu, apapun yang kita pikir, ucap, dan lakukan saat ini itu akan terus berpengaruh ke kehidupan kita ke depannya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah
siap menerima perubahan, siap menerima keadaan, dan siap menerima kematian. Tidak bisa menerima segala sesuatu bentuk perubahan, situasi, kondisi, dan penderitaan yang muncul. Itulah duka yang sesungguhnya. Dengan mengerti sebab-sebab dari duka, maka kita tahu cara atau jalan menuju lenyapnya duka. Kehidupan demi kehidupan kita jalani. Suatu saat pun kita akan dapat mencapai lenyapnya duka. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Cimeta, luar biasa sharingnya. Ini kayak seluruh ajaran Buddha dalam 10 menit ya summary-nya. Oke, sekarang sesi Q&A akan dibuka. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa tulis di chat, di Zoom, atau komen di YouTube. Kalau mau bertanya langsung juga boleh, silahkan raise hand di Zoom. Oke, sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin saya coba mulai dulu ya. Mau tanya nih, Ci, kan tadi Cici ada bilang kalau salah satu penyebab kebahagiaan adalah dengan kita menjaga moral, yaitu dengan menjaga sila. Nah, dengan praktis sila, semakin kita praktis sila, semakin bahagia kita. Yang aku mau tanya ini particularly untuk sila keempat yang musawadah. Kan sebisa mungkin untuk tidak berbohong, dan salah satu turunannya adalah tidak baik untuk bergosip. Tapi kenyataannya kan banyak orang yang bahagia dan bergosip, makanya Instagramnya Lambe Turah banyak banget ya followersnya. Nah, kalau dari Cici, apa sih kalau misalnya kita suka bergosip, terus konsekuensinya apa di kehidupan kita? Dan kalau dilihat dari sekitar gitu, Ci, menurut pengamatan saya aja sih, justru orang-orang yang sering ngobrol itu somehow lebih bahagia, umurnya lebih panjang dibanding orang yang diem aja, tapi semuanya dipendam sendiri gitu, terus kayak jadi gampang sakit. Menurut Cici gimana? Ya, kalau untuk bergosipnya, misalkan membicarakan kehidupan kita sendiri dan misalkan hanya dengan orang-orang dekat ya, yang memang bisa dipercaya, oh ini nggak mungkin menyebar kemana-mana. Yaudah, itu kan bertukar pikiran. Jadi kita ada problem, dia ada problem, saling bertukar pikiran hanya untuk di lingkungan situ, tidak menyebar kemana-mana. Nah, yang selalu menjadi gosip itu kan udah ngomongnya dengan lingkungan sendiri, tahu-tahu ada yang ngomong keluar, akhirnya jadi berita kemana-mana. Terus ada juga memang yang dari pribadi orangnya ingin dikenal di masyarakat, jadi ya dia yang mengumbar masalahnya sendiri, akhirnya membuat orang lain, si ini begini ya, si itu begitu ya, jadi langsung pikiran kita nih yang tidak terkontrol dengan baik, akhirnya mulai deh mengembangkan dari apa yang kita sudah dengar. Sudah dikembangkan, kita merasa, oh ini perlu diomongin nih, perlu digosipin nih sama teman-teman atau sama orang lain. Ya udah, setelah dibicarakan, itu jadi menambah karma juga ya, tergantung apa yang dipikirkan, diucapkannya ini baik atau buruk. Kalau dipikirkan dan bahasa itu mengenai hal yang baik, ya tetap itu jadi sebuah karma baik. Tapi kalau yang dipikirkan dan dibicarakannya yang negatif, itu akan menjadi karma buruk. Jadi balik lagi ke pribadi kitanya. Terus kita sebagai orang misalkan yang ngebaca gosipnya, kita yang melihat dan mendengar, ya udah cukup kita tahu. Tapi kalaupun misalkan masih pengen dibahas lagi sama temen, ya bahas yang sisi positifnya gitu. Karena kita bisa memandang segala masalah itu bermacam-macam. Ada yang dari sisi positif, negatif, bagaimana kita yang membahasnya gitu. Jadi balik lagi ke pribadi kita ya, mau gimana gitu.
Oke, terima kasih, Ci. Tapi kalau dari karmanya, misalnya ada orang yang suka bergosip dengan intensi negatif, itu biasanya konsekuensinya apa ya, Ci? Oh iya, konsekuensinya ya di kehidupan saat ini juga atau di kehidupan mendatang, dia akan selalu diomongin orang yang negatif, bahkan bisa lebih dari itu. Hmm. Jadi reputasi tidak baik juga, ya, Ci ya. Mm-mm. Oke, kembali ke sharing Cici yang tadi, kan salah satu yang paling pertama seleksi kemauan kita yang tidak wajar. Contohnya kayak tadi Cici cerita soal beli mobil yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tapi kan kalau zaman sekarang nih Ci, Mm-mm. orang-orang kan suka tuh kayak bilangnya, kalau umur 25 tahun belum ada 25 miliar, itu artinya kamu adalah seorang yang fail gitu. Jadi makanya banyak banget orang-orang yang jadi stres dan depresi gara-gara kemakan konten-konten kayak gitu. Di Mm-mm. satu sisi mereka bilang kalau kita hidup nggak ada ambisi ya nggak maju. Tapi di sisi lain kan apa yang kita terima adalah buah karma kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau menurut Cici, apakah misalnya karma kita dapatnya segini, tapi dengan kita mau banget, terus ambisi banget gitu, apakah bisa melewati itu atau karma lebih kuat? Ya, kalau kita mengikuti sebuah ambisi, itu tidak akan pernah ada habisnya dan berujung penderitaan. Kalau karmanya tidak nyampe dengan ambisi tersebut, akhirnya yang menderita siapa? Diri kita sendiri. Kita yang stres, kita yang depresi, seperti yang misalkan kita nonton konten-konten yang wah crazy rich itu kan. Jadi orang memiliki ambisi yang besar. Wah, saya mau nih lebih dari ini. Akhirnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak seharusnya dia lakukan demi bisa tercapai. Oke, misalkan bisa tercapai, dia memaksakan diri. Tetap karena itu dia mencarinya dengan bermata pencarian yang tidak baik, tidak benar. Pasti akan banyak masalah, akan banyak hal negatif yang terjadi di sekitar dirinya. Tapi kalau kita sudah memang punya ambisi, terus kita sadarin lagi, kita renungin, wah kemampuan saya tidak sampai nih untuk ke arah sana. Ya udahlah, yang penting sekarang saya fokus dengan hidup saya fokus dengan tujuan saya, dan saya selalu menyadari setiap hari pasti berubah dan ada perubahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita mau menyikapinya dengan pasrah, kita mau menyikapinya dengan kerja keras, berbuat baik, dan baca parita, meditasi. Jadi kehidupan duniawi dan spiritualnya berimbang, itu pun kita bisa bahagia dan sampai akhirnya kita bisa mencapai tujuannya kita. Ya, selama hal itu tidak berlebihan dan kita masih rasa, oke, saya masih bisa sanggup untuk mencapai ke situ dengan dikondisikan terus berbuat baik, kerja keras yang benar, bisa. Jadi ini balik ke pribadi orangnya sendiri-sendiri. Mereka punya ambisinya seperti apa. Mereka mau menjalankannya dengan positif, negatif, atau dengan hal-hal yang mereka nggak peduliin dulu. Yang penting dapat dulu. Itu harus siap resikonya. Oke, kalau saya boleh summary, jadi tetap kerja keras sesuai dengan kemampuan. Kita harus tahu kemampuan kita sampai mana. Mm-mm. Kemudian tetap berbuat baik untuk mengkondisikan suksesnya itu sendiri. Mm-mm. Oke, pertanyaan dari saya terakhir sebelum saya buka ke Q&A-nya. Kalau tadi di sharing pertama, Cici juga ada bilang kalau kita berbuat baik tapi belum berbuah, harus tetap sabar aja. Nah, gimana kalau sekarang ini kan sejak COVID banyak yang kesusahan, jadi kerjaan susah, bisnis susah, dan biasanya kesusahan itu datang bertubi-tubi, Ci. Jadi bukan cuman
kerjaan, family juga sakit, dan yang lain-lain. Nah, ada gak sih Ci, misalnya lagi bertubi-tubi gitu karma baik, ada karma buruk, ada nggak satu karma baik yang paling nggak bisa membantu kita cepet gitu berubahnya, jadi at least nggak kok semuanya karma buruk terus gitu. Sebenarnya dari setiap karma buruk yang kita terima, yang kita jalanin, itu ada karma baik juga yang berbuah. Hanya karena karma buruk yang lebih besar berbuah, kita jadi fokusnya ke karma buruk, tidak fokus ke karma baik, karena karma baik yang berbuahnya kecil. Gitu. Jadi, dari diri kitanya, apapun yang terjadi, misal hal buruk, karma buruk berbuah bertubi-tubi, kita lakukan perenungan, menyadari, aduh, ini karma buruk saya nih lagi berbuah. Ya udah, saya terima, saya jalanin. Toh, ini juga hasil dari perbuatan saya dulu. Bisa jadi saya dulu bekerjanya atau melakukan hal pekerjaan dengan tidak jujur atau kurang baik, atau mungkin saya pernah melakukan pencurian tanpa saya sadari, tanpa saya sengaja. Jadi lakukan perenungan dan menerima. Ya udah, ini sekarang saya jalanin dulu. Tapi bukan berarti saya pasrah. Saya akan terus kondisikan perbuatan baik. Memang ketika kita lagi banyak kesulitan-kesulitan, orang banyak berpikir, saya lagi susah, saya lagi kehidupannya begini, gimana saya berbuat baik? Kan berbuat baik tidak melulu dengan materi. Kita punya sepiring nasi aja. Misalkan ada orang ternyata yang kelaparan. Kita bagi nasinya. Kalau kita misalnya merasa, udah deh, kasih aja semua. Itu juga suatu perbuatan baik. Tapi kan kurang bijaksana. Jadi baiknya kita lakukan perbuatan baiknya juga dengan bijaksana. Jadi kita bagi dua, terus yang penting niatnya kita ya udah ini untuk kamu makan, saya juga makan, sama-sama enak. Toh perbuatan baiknya hasilnya nanti akan berbuah sendiri tanpa kita sadari itu jadi sesuatu yang lebih baik ke depannya dalam hidup kita. Yang penting di diri kitanya selalu mensyukuri juga sekecil apapun perbuatan baik yang berbuah. Bisa ada yang berdana sembako terhadap kita aja, kita harus sudah bilang, aduh terima kasih. Itu adalah suatu karma baik buat kita. Ya udah, kita pergunakan sembako yang diberikan itu dengan baik. Kita bisa masak untuk kebutuhan kita. Terus misalkan, wah ini misalkan dari sembako yang diberikan ada sedikit lebih nih, bisa untuk dipakai sedikit berjualan gitu, atau bisa untuk bagi-bagi. Ya, silakan, karena semua balik lagi kan ke pribadi kitanya. Bagaimana kita ingin melakukan perbuatan baiknya. Misalkan dari sembako yang diberikannya udah pas-pasan. Aduh, saya harus gimana nih kondisikan untuk berbuat baiknya, sedangkan keadaan lagi kesulitan gini. Oke, kita masih punya air kan untuk minum. Terus ngelihat ada orang yang misalkan lagi lewat depan kita, dia sepertinya sedang kehausan. Kita bisa panggil, bagi dia minum. Misal dia capek berjalan, bisa kita kasih istirahat di depan rumah kita di teras. Jadi dia mau tidur dulu, mau duduk dulu. Ya udah, itu juga suatu perbuatan baik. Terus merasa hal itu susah zaman sekarang. Untuk percaya orang yang kayak gitu. Oke, kalau merasa susah, kondisikan pikiran dulu yang baik. Ketika kita bisa berpikir baik tentang orang-orang sekitar kita, itu adalah suatu perbuatan baik. Kalau berpikirnya negatif, terus udah kehidupannya lagi kesulitan, pikirannya negatif, itu bukannya semakin baik ke depannya, kan semakin terus terpuruk, terpuruk, terpuruk. Emang bicara gampang, prakteknya sulit. Tapi kalau kita tidak ada niat dari sekarang mau menjalankan, bagaimana kita bisa tahu ini bisa lebih baik ke depannya. Jadi kitanya harus menjalankan. Jangan kebanyakan mengeluh. Oh, nggak bisa. Oh, susah. Aduh, begini, begini, begini. Terlalu banyak alasan. Hidup kita
bagaimana kita mau maju, bagaimana kita mau lebih baik untuk ke depannya. Jadi saat ini selalu kita sadari ketika karma buruk berbuah, ini karma burukku. Ketika karma baik berbuah sekecil apapun, ini disyukuri dan sadari juga ini karma buruk, karma baikku. Jadi aku harus terus tanam perbuatan baik yang lebih dan lebih. Yang penting kitanya ikhlas, tulus, tanpa pamrih. Gitu. Baik, terima kasih Ci. Jadi kalau karma buruk lagi berbuah, kita harus fokus juga, jangan ke karma buruk, tapi karma baik yang mungkin kecil-kecil, tapi juga sebenarnya sedang berbuah, dan kemudian terus-menerus berbuat karma baik. Dan kalau misalnya nggak bisa juga, usahakan untuk berpikir positif ke sekitar. Oke, terima kasih. Saya mau invite teman di Zoom yang lagi raise hands, Kak Sugiarto Handoko. Kak Sugiarto Handoko, mungkin boleh dinyalain mikrofon dan videonya. Oke, silakan kok perkenalkan diri dan dari mana dan kemudian pertanyaannya. Ya, namo budaya si Meta dan Nama budaya. moderator. Ya, saya ada agak gemeteran nanya nih. Gini, si Meta, Iya kok. saya pernah satu kali mengucapkan orang, misalnya kayak ke teman, selamat ulang tahun ya, selamat panjang umur ya, semoga sehat selalu. Tapi jawabannya adalah gini, aduh, saya mah jangan diucapin selamat panjang umur. Saya mau udah siap kalau mati sekarang mati gitu loh, ya kan? Yang mati saya, kok begini ya jawabannya? Maksud saya gini, kita dikasih umur panjang itu kan suatu berkah ya. Semakin banyak waktu kita hidup di dunia, semakin baik persiapan yang baik-baik kita bisa lakukan sebelum kita meninggal, ya kan? Tapi atas pertanyaan komentar saya bertanya, lu udah siap mati belum ya? Aduh, gue belum nih kayaknya nih. Karena gini, Sistemnya, kalau saya lihat ya, saya personally, persiapan saya misalnya untuk keluarga, untuk semua ibu, orang tua, teman, bahkan teman semuanya. Nggak ada yang dipikirkan lagi sih, nggak ada yang aduh saya khawatir, kekhawatiran sih nggak ada. Yang saya khawatirkan adalah si Meta, kehidupan kita setelah meninggal nih bagaimana sih gitu loh. Itu kan misteri ya. Saya takut, kenapa? Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti gitu. Walaupun kita belajar, berbuatlah karena baik, tanamlah sebaik-baiknya. Kamu akan mendapat kehidupan yang lebih baik daripada. Tapi kan itu statement aja, ya kan? Kita nggak tahu bagaimana. Dan tiap malam saya selalu berdoa untuk orang tua, teman, tetangga, ya kan, teman kerja yang udah meninggal. Semoga mereka tuh terlahir dengan yang lebih baik. Tapi kok kadang selalu kalau gue nanti gimana ya? Kira-kira kalau pada saat meninggal kita ngumpul nggak? Mereka welcome saya nggak gitu? Ini pertanyaan nih misteri setelah kehidupan sekarang ini, Cimeta. Kira-kira ada nggak sih gambaran gitu? Sebenarnya apa yang terjadi gitu? Itu aja. Terima kasih, Namo Buddhaya. Oke. Terima kasih, Ko Sugiarto. Jadi setelah kematian ini, semua kan tergantung pikiran terakhir. Kematian itu ditentukannya. Kalau kita sudah siap dengan kematian, kita selalu berpikir yang baik-baik. Jadi ketika kematian itu tiba, kita itu otomatis spontan langsung terlahir di alam dewa. Tapi dewa tingkat mana itu balik lagi ke kondisi kebajikan dan karmanya lagi. Dan setelah kita di alam dewa, karma itu terus tetap berjalan sesuai proses. Jadi ketika karma baiknya kita masih layak untuk terus di alam dewa, ya kita akan panjang usianya di alam dewa. Tapi kalau ternyata ada buah karma buruk tiba-tiba berbuah, kita lagi enak-enak dalam dewa, kita langsung hilang di alam dewa, muncul di alam lain. Bisa di alam peta, bisa di alam asura, bisa di alam neraka, bisa di alam binatang. Karena itu balik lagi sesuai kondisi karma masing-masing. Jadi sebelum kita tutup mata di kehidupan saat ini, selalu lakukan perenungan. Kalau bisa tiap hari sebelum tidur. Jadi kita ingat, hari ini saya sudah melakukan perbuatan baik apa ya? Apakah di pikiran saya ada berpikir baik?
apakah di ucapan saya hari ini ada berucap baik, apakah di tindakan hari ini saya ada bertindak baik. Kalau ternyata ada buruk yang kita lakukan, ya udah kita cukup bilang ke diri kita, oke, hari ini saya ada berbuat salah, hari ini saya ada berbuat karma buruk, besok saya nggak boleh ulangi lagi. Saya harus lebih baik dari hari ini. Nah, habis itu kalau masih ada waktu meditasi dengan melakukan fokus, menjaga ketenangan pikiran, ucapan dan tingkah laku, setelah itu baru tidur. Jadi dengan perenungan seperti itu tiap hari, tentunya kita nggak perlu takut lagi ke depannya. Sudah pasti bagus dan semuanya akan berjalan dengan baik. Toh kalaupun kita ke manusia lagi, proses karma yang kita jalani saat ini, yang kita banyak lakukan, itu akan kita terima di kehidupan berikutnya. Toh yang kita terima itu bukan cuma satu kehidupan dari yang kehidupan ini, tapi akumulasi lagi dari karma-karma sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang baik dan buruk belum berbuah gitu. Yang penting saat ini kita selalu sadari, saya harus berpikir baik, berucap baik, berbuat baik. Agar next selalu menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu aja. Terima kasih, Ko Sugiarto. Terima kasih Cimeta. Sekarang kita mau ke pertanyaan dari Zoom ya. Ini sumbernya dari Hugh. Pertanyaannya, sekarang kan marak orang trading saham atau kripto, bahkan sampai ikutan robot trading. Apakah ini termasuk dalam mata pencaharian yang benar, Ci? Kalau hal seperti ini, kita yang menanam sahamnya, kita melakukannya yang penting sesuai dengan ya aturan yang ada. Tapi kalau dari si pembuatnya, dia ada bermain curang di sana, itu urusan dia dengan karmanya. Yang penting kita pada saat ikut menanam saham, kita harus bisa memperkirakan kemampuan kitanya sendiri. Kita ngerti nggak nih? Oh kita ngerti, oke, silahkan bermain besar dan harus siap dengan segala resikonya. Tapi kalau merasa, aduh saya tidak terlalu pandai nih, tapi pengen ikutan, pengen nyoba, silahkan bermain kecil aja gitu. Toh itu setidaknya kita kalau masih bisa menjalani sesuai dengan aturan yang semestinya nggak ada masalah gitu. Kalau kita yang sebagai pemainnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya juga dari Zoom, Ci, tentang budaya flexing di sosial media. Apakah itu perbuatan tidak baik dan karma buruk apa yang bisa terjadi bila seumpama saya gemar flexing di sosial media? Untuk teman-teman, flexing itu pamer ya, misalnya, oh saya punya Lamborghini merah kuning hijau biru gitu, ya, pelangi. Oke. Kalau mengenai pamer kayak gitu, itu hak setiap orang ya. Selama dia bisa belinya dari hasil kerja keras yang bermata pencarian benar, ya udah gitu. Kita ikut bermudita cita atas hasil kerja kerasnya dia, pencapaiannya dia. Kalau kita tidak bermudita cita, malah kita nyinyir, itu kita yang jadi karma buruk gitu. Toh dia misalkan mendapatkan barang mewah tersebut, memiliki ini dan itu yang dia pamerkan, tidak dengan mata pencarian yang benar, yaitu karmanya dia sendiri. Kalau kita ikut nyinyirin, kita ikut nambah karma buruk buat masa depan kita sendiri. Bukannya kita akan semakin baik, kita semakin hancur. Gitu. Oke, setuju. Oke, nextnya saya kembali ke yang raise hand, Cibelda, mungkin boleh di-unmute. Berhubung banyak pertanyaannya, dimohon langsung to the point aja ya. Silakan, Cibelda. Halo. Ya, halo. Halo, Namo Buddhaya, Cimeta. Namo Buddhaya, Cibelda. Ya,
Cimita gini, ada 2 pertanyaan aja sih. Yang pertama itu kan tentang duka. Duka itu sudah setahun lebih mama saya meninggal, tapi sepertinya saya susah sekali melenyapkan duka gitu kan. Karena masih terbayang-bayang, masih kemelekatan gitu kan. Pikiran saya ini yang susah, tapi hati saya ini belajar untuk menerima kenyataan kehidupan ini nggak kekal gitu kan. Nah, yang kedua itu kehidupan rumah tangga saya dengan suami sejak dari awal menikah sampai sekarang sudah 6 tahun berjalan. Kita udah punya putri 1, usia sudah hampir berjalan 4 tahun putri kita. Nah, dari segi ekonomi, dari segi ketenangan, sepertinya tuh diganggu sama orang. Maksudnya orang ganggu rumah tangga kita, memfitnah kita, jelek-jelekin semuanya gitu, dari segi keluarga dia, terutama dari segi keluarga suami, dari teman-temannya dia, semua gitu kan. Sampai akhirnya kita benar-benar terpuruk dari segi ekonomi gitu kan, dan kita mau bangkit dari segi ekonomi ini susah sekali gitu loh Cimeta. Apakah ini ada hubungannya dengan karma gitu kan, sehingga sampai kita pun tadinya kan tinggal di tempat suami, nah sekarang itu rumah jadi sengketa dengan cici adeknya. Nah, pindah ke tempat saya di rumah orang tua ini. Nah, beruntung sekali ini masih ada sisa rumah orang tua saya, jadi saya bisa bertempat tinggal di sini. Atau enggak, saya nggak tahu tempat tinggal di mana, bisa di kolong jembatan Cimeta, ya kan? Nah itu apa karma buruk saya dan suami ini berbuah, dan sampai kapan endingnya gitu loh Ci? Sampai saya tuh kadang putus asa, kok kehidupan yang saya jalanin tuh harusnya nggak seperti ini gitu kan? Gitu sampai saya udah pasrah, ya kalaupun emang ini harus dijalanin, ya udah saya pasrah, asal saya nekat akan keluar dari situasi ini, gitu kan. Nah, Oke, Ciwelda. Jadi pertanyaannya, maaf harus saya potong. Jadi pertanyaannya yang pertama, karena orang tua ibu ya, meninggal dan masih attach ya. Jadi gimana mungkin mohon petunjuk dari Cimeta. Dan yang kedua, mungkin untuk kehidupan sekarang banyak yang mengganggu. Apakah itu karma buruk yang sedang berbuah, dan kalau misalnya iya, bagaimana solusinya? ya betul. Ci? Oke, terima kasih Ciwelda. Silakan Cimeta. Ya untuk yang pertanyaan pertamanya, kepikiran masih wajar, merasakan kesedihan yang masih berat melepas itu masih wajar, karena kan namanya orang tua pergi, nggak mungkin kita dalam setahun atau baru berapa bulan langsung lupa, langsung bisa happy-happy. Itu nggak mungkin. Karena tetap semua itu pasti kita ada rasa berat ketika kita harus melepas kepergian orang tua, orang yang kita sayangin. Jadi salah satu caranya biar Cici tidak selalu tenggelam di dalam duka, coba lakukan pelimpahan jasa. Lakukan pelimpahan jasa untuk si mama, terus Cici juga belajar terus merelakan, mengikhlaskan, menyadari ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan ketika si mama misalkan dulu pernah ada hal baik yang biasa dia lakukan, Cici boleh ikut terusin lakukan apa yang hal baik itu si mama pernah lakukan. Jadi sambil mengingat, mengenang jasa-jasa baiknya dia juga, itu bisa dikondisikan terus. Terus yang untuk kedua, dari segala macam hal yang lagi Cici jalani, ini jelas buah karma buruk Cici sekeluarga ya, dari akibat perbuatan Cici dan sekeluarga juga lakukan dari kehidupan lampau. Jadi berkumpul dengan yang tidak kita senangi, yang dengan tidak kita cintai, itu memang duka. Bertemu dengan orang-orang yang tidak baik dengan kita, itu juga duka. Jadi Cici yang penting sama suami, sama anak, sadari, ya udah kita ini jalanin karma buruk ini, dan yang mereka pernah lakukan hal tidak baik terhadap kita, ya udah anggap itu mereka sedang menagih karma dengan kita. Kalau kita sanggup lakukan yang baik,
lakukan. Jadi dengan lakukannya itu cukup mengetahui mereka ini kurang baik terhadap kita, dan kalau mereka masih terus mengganggu, cukup Cici sadari, lakukan yang bisa dilakukan, kalau tidak bisa lakukan, lebih baik diam, daripada membuat masalah baru ke depannya, karena kita terus meresponnya dengan negatif juga. Ketika ini terus negatif, kita usahakan stop, diam. Gitu. Kalau bisa kita lakukan yang positif, lakukan. Lakukan positifnya seperti apa? Sedangkan kondisi misalnya udah seperti ini nih, udah habis-habisan semuanya. Pertama, kita renungin dulu ke dalam diri kita sendiri. Saya ada lakukan karma buruk apa selama ini? Kalau memang, oh ternyata pikiran saya kebawa negatif nih, karena lingkungan yang terlalu negatif. Oke, diperbaiki dari pikiran dulu. Kembangkan cinta kasih di dalam diri. Fokus ke keluarga Cici, suami dan anak dulu. Nanti setelah itu udah fokus dengan kerja keras yang seadanya, penghasilannya masih pas-pasan, ya bisa dikondisikan perbuatan baik apa lagi gitu yang bisa dilakukan. Putar terus ke karma baiknya. Sampai nanti tiba saatnya karma baik ada yang berbuah yang cukup besar, itu jangan sampai terlena. Lakukan lagi terus gitu. Sampai nanti Cici juga ya bisa merasakan sendirilah kehidupannya akan menjadi lebih baik dengan suami, dengan anak. Jalanin, ini adalah bagian buah karma baikku. Ini jalanin, ini adalah bagian dari buah karma burukku, dan aku sekarang akan membuat karma baik yang baru. Gitu. Jadi jangan pernah malu apabila ada di broadcastin, ada berdana di sini, butuh ini. Tapi Cici misalnya mau berdana 5.000, 10.000 hanya sanggupnya seperti itu. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah minder. Udah ada niat, lakukan. Yang penting tulus dan ada tujuan berbuat baik. Itu. Hindari mengeluhnya, karena dengan kita dikit-dikit ngeluh, aduh begini, aduh si ini begini, aduh si ini begini, kita nggak bisa berpikir positif, nggak bisa berpikir baik, sehingga kita jadi nggak bisa berbuat baik. Itu. Oke, Lakukan terima itu kasih. dulu ya, Ci. Terima Terima kasih, kasih, Ci Cibel. Belda. Ya. Oke, saya pernah sharing aja, saya pernah lihat satu video cewek ini, dia bilang dia juga lagi kesusahan banget, kayak banyak banget karma buruk lagi berbuah. Terus dia akhirnya coba satu eksperimen. Dia sebenarnya nggak yakin sama hasil, tapi dia eksperimen aja. Selama 30 hari dia benar-benar berbuat baik terus-terusan. Jadi kayak good karma bombing terus dia bikin videonya, dia bilang, wah luar biasa, setelah 1 bulan nggak berasa tiba-tiba kok hidupnya berubah gitu. Jadi mungkin boleh juga dicoba. Oke, kembali ke Zoom. Pertanyaan dari Zoom. Dari Juliana. Pertanyaannya, nama budaya, selamat siang, mau tanya, untuk menghapus karma buruk, bagaimana caranya? Tidak ada yang bisa dihapuskan. Memang ada ahosi karma, tapi itu pun ada syarat-syaratnya, bukan karma buruk yang besar. Tuh, jadi setiap karma buruk yang kita perbuat, cepat atau lambat kita pasti akan rasakan akibatnya. Oke. Untuk selanjutnya dari Cilili, dari Zoom juga. Apakah akibat bagi manusia yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Ya, kalau dengan bunuh diri itu akan terulang terus di beberapa kehidupan ke depannya. Bahkan bisa jutaan kali terulang. Dan juga masalah yang dihadapi di kehidupan berikutnya itu akan berlipat-lipat dari yang sekarang kita hadapin. Kita merasa kehidupan sekarang, aduh sudah berat banget, udah nggak tahu nih, udah buntu gitu. Saya udah nggak ada jalan lain. Oke, kalau dari kitanya berpikir seperti itu memang tidak akan ada jalan keluar. Tapi ketika kita
tahu ini kita lagi berat banget, tapi pikiran kitanya kita arahkan dengan baik ke pikiran yang positif, itu semua akan berubah. Karena kuncinya semua hanya di pikiran. Kita mau atau tidak merubah diri kita dimulai dari pikiran. Kalau kita tidak mau merubah diri kita, bagaimana kehidupan kita bisa lebih baik ke depannya? Oke. Ada pertanyaan lanjutan dari yang tentang bunuh diri. Oke, apabila ada saudara kita atau teman kita yang memang bunuh diri, Ci, gimana kita bisa bantu dia gitu? Apakah masih bisa kalau kita melakukan pelimpahan jasa? Bisa? Jadi balik lagi ya ini ke si almarhumnya. Ketika di pikiran terakhirnya seperti apa, dan juga karma yang dia lakukan masa hidupnya lebih banyak yang baik atau yang buruk. Karena itu kan juga berpengaruh dengan kehidupan dia di alam berikutnya. Kalau bisa sampai di para Datu Pajiwika Peta yang masih bisa menerima pelimpahan jasa, ya segala perbuatan baik dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan tentunya dia terima. Tapi kalau ternyata alam petanya bukan di situ, lebih bawahnya lagi, itu sulit. Hanya bisa menunggu karma baiknya berbuah sehingga bisa naik ke alam yang para Datu Pajiwika Peta ini, sehingga bisa menerima pelimpahan jasa. Gitu. Oke, saya pernah dengar nih Ci, kalau misalnya kita pernah bunuh diri, kemudian mungkin abis itu naik lagi ke manusia gitu, tapi ketika kita hidup sebagai manusia juga somehow ada kepikiran ingin bunuh diri, ingin bunuh diri. Apakah itu benar, Ci? Iya. Jadi itu berulang terus. Iya, itu pasti muncul di pikiran, ada keinginan untuk bunuh dirinya. Nah, kan balik lagi ke kebijaksanaan kita ya di kehidupan saat ininya. Kalau di kehidupan saat ini, kita misal ketemu Dhamma, kita tahu bunuh diri itu bukan suatu hal yang baik. Terus kita banyak belajar Dhamma, kita sambil praktekin, kita sambil berlatih diri untuk menjadi lebih baik. Pikiran itu memang pasti sekali dua kali ada muncul ketika kita menghadapi sebuah masalah. Namun setelah itu, karena kita bisa mengelola pikiran dengan baik, kita menyadari Dhamma bisa membantu kita untuk kehidupan lebih baik ke depannya, maka kepikiran untuk bunuh dirinya itu lama-kelamaan memudar, lenyap sendiri. Oke, jadi karena di overpower sama pemikiran yang baik ya, Ci ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ci, ada yang pernah dengar ada research di UK, kalau misalnya di satu kota atau misalnya di satu kampung ada 1% orang baik, satu tempat tuh butuh 1% orang baik supaya kondisinya seimbang. Misalnya kalau di daerah itu banyak banget orang serakah, maka daerah itu akan jadi sering banjir. Terus kalau misalnya banyak orang yang penuh kebencian, jadi sering kebakaran. Terus kalau misalnya sering kebodohan batin ya, jadi banyak badai topan. Nah, apakah itu benar, Ci? Iya, itu memang benar. Itu hukum alamnya. Kalau Gitu. Oke, jadi terjawab ini pertanyaan dari panitia. Oke, pertanyaan lain lagi, Ci, soal janji. Ini agak jauh dari yang sebelumnya. Kadang-kadang kan kita suka nggak sengaja janji, misalnya, oh janji mau beliin siomay ke siapa, ke temen. Terus lupa. Kita bukan yang nggak mau bohong ya, kita lupa, dan yang dijanjiin pun udah nggak ngarepin gitu. Apakah tetap di kehidupan selanjutnya kita tetap harus bayar karena kita udah janji itu? Dan saya pernah dengar juga, misalnya kita udah janji mau beliin bakso 1 mangkok, misalnya isinya 5, tapi karena kita lupa, di kehidupan lampau bayarnya tuh berlipat-lipat, misalnya bakso isi 5 jadi harus 50 gitu. Ya, proses karmanya ya seperti itu. Jadi kita kalau mau berjanji sesuatu harus hati-hati. Kalau tidak bisa kita tepati, ya lebih baik jangan dilakukan gitu.
Kalau yang berlipat-lipat itu juga betul, Ci. Iya, karena kan itu kita sudah menanam karma ya, gitu. Oh, itu interestnya ya, bunganya. Mm-mm. Ya, Buah. teman-teman yang kenal saya, kalau saya ada janji belum ditepati, tolong kasih tahu ya. Mungkin jadi dibayar kehidupan sekarang. Apakah para dewa juga berlatih meditasi dan belajar dhamma di alam dewa, Ci? Ya, para dewa juga ada yang bermeditasi, ada juga yang belajar dhamma. Nah, kalau yang bermeditasi itu yang aku sering banyak temui di alam yama ya, di alam yama sehingga ke alam Brahma. Itu banyak sekali yang pada bermeditasi. Kalau yang belajar dhamma itu dari Catumarajika pun sudah ada. Tapi kalau di Catumarajika kebanyakan kadang melalui ajakan. Jadi kalau ada dari kita nih, ada sanak keluarganya yang terlahir di Catumarajika, terus kita mau berbuat baiknya entah dana makan bante, melakukan pelimpahan jasa, berdana jubah, mendengarkan dhamma. Terus dalam hati kita bilang, leluhur aku ini gitu, saya mau berbuat baik nih, kalau mau ikut dipersilahkan gitu. Karena ajakan berbuat baik itu, dia misalkan melihat kita sebagai anak, cucu, atau keponakannya berbuat baik, dia ikut merasakan bahagia, dia menambah karma baik dia sendiri. Gitu. Terus kalau di sananya ada dimulai di tawatim saya, suka ada yang datang membabarkan dhamma kayak gitu. Oke, saya mau tanya, Ci, misalnya gimana kalau leluhur kita yang kita invite, tapi dia ketika hidupnya tidak mendengar ajaran Buddha, jadi mungkin dari agama lain. Apakah itu masih boleh dan apakah bisa? Itu tidak masalah. Bisa-bisa aja ya, Ci. Heng. Harus beragama A, B, atau C. Sorry, boleh diulang, Ci? Tadi agak hang dikit. Oh, karena ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang universal. Tidak terpaut karena dia agama A, B, atau C. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Santi di Jakarta. Apakah kita yang memilih orang tua kita sendiri saat ingin dilahirkan atau terjadi alami berdasarkan jalinan jodoh? Dan apa juga yang menyebabkan kita mempunyai saudara kandung? Ya, semua itu terjadi karena jalinan jodoh karma. Gitu. Jadi ada kesamaan karma bisa jadi keluarga. Ada kecocokan karma bisa jadi keluarga. Musuh karma pun bisa jadi bagian keluarga kita. Itu. Jadi hati-hati marah, benci kita terhadap orang lain. Terlalu berlebihan, suatu saat kita berkumpul dengannya jadi satu keluarga, itu akan jadi suatu musibah. Jadi hati-hati ketika kita marah atau benci terhadap orang lain. Kalau bisa, jangan sampai kita ada marah dan benci dengan orang lain terlalu berlebihan. Jadi cukup marah saat itu, setelahnya kita kondisikan perbuatan baik, kita kondisikan pikiran yang baik, kita kondisikan pancaran cinta kasih. Pancarkan cinta kasih kepada orang-orang sekitar kita termasuk musuh karma kita. Oke, gimana kalau yang benci cuma satu orang? Misalnya saya yang benci, tapi orang itu nggak benci saya misalnya. Apakah bisa ketemu lagi dan menjadi saudara? Balik lagi ke karmanya masing-masing. Kalau ternyata ada jalinan karmanya yang belum selesai, bisa jadi. Ketemu lagi. Iya. Oke, kembali lagi pertanyaan ke kematian, Ci. Para makhluk, apakah pakai bahasa universal? Misalnya roh bule nyasar ke Indonesia. Dia bisa ngerti kita nggak, Ci? Bisa. Bahasa universal, bahasa batin itu bisa. Nggak lagi pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, Ci? Iya. Karena waktu di Thailand pun pernah ketemu
hantu sana, saya coba kontak batin, tetap mengerti. Nah, kalau kalau kita nonton kan dari film-film. Kalau di Indo biasanya film hantunya pocong, kuntilanak. Kalau misalnya di Cina yang pakai baju itu lompat-lompat begini. Kalau di bule kan vampir. Apakah itu benar kayak gitu, Ci? Enggak, itu hanya sebuah cerita aja. Nggak benar ya, Ci? Sama kalau yang 49 hari itu benar gak, Ci? Kan kalau tadi Ci bilang kan begitu mati instan langsung lahir lagi di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau di tradisi Chinese ya, yang biasanya begitu meninggal tunggu 49 hari, terus rohnya tuh kayak bakalan jalan-jalan dulu, window shopping sebelum, aduh oke lah saya kesini aja gitu. Enggak sih, semua tetap aku perhatikan spontan. Jadi setelah spontan ini kesadarannya ke alam peta atau ke alam dewa, memang mereka kapanpun sih masih mau kunjungin keluarganya masih bisa gitu. Hanya kalau di alam dewa itu kalau mau kunjungin keluarganya jarang. Jadi kalau benar-benar dia merasa kangen banget datang gitu. Itu pun hanya kayak sekedar ya udah lihat-lihat semuanya oke, pergi. Nggak terlalu mau ikut campur lagi dengan urusan di alam manusia. Itu karena kan kalau udah di alam dewa kebanyakan mereka bisa bantu kalau sesuai dengan karma baiknya si orang tersebut berbuah. Kalau karma baiknya belum berbuah, ya tidak bisa dilakukan apapun. Walaupun dia turun, dia lihat dia nggak bisa bantu juga ya, Ci ya. Oke. Pertanyaan dari Zoom lagi masih ada? Oh, dari slide. Iya, dari slide. Oke, ini dari YouTube. Dari Michael Joyomitro. Kalau orang tua udah lama meninggal dan mungkin udah terakhir kembali, apakah pelimpahan jasa kita masih bisa sampai kalau udah lahir dan kembali menjadi manusia? Kalau sudah terlahir kembali menjadi manusia itu tidak sampai. Tetapi yang kita lakukan itu tetap menjadi karma baiknya kita sendiri. Walaupun yang menerima kan Yang udah menerimanya udah nggak ada. Tapi tujuan kita kan melimpahkan jasa untuk orang tua. Nah, pelimpahan jasa yang kita lakukan itu kan suatu perbuatan baik. Perbuatan baiknya tetap bertambah di kita. Walaupun jasa baiknya sudah tidak sampai ke mendiang. Gitu. Oke, itu tetap perbuatan baik ya, Ci ya. Tetap perbuatan baiknya. Gitu. Saya mau nanya nih, sekarang ini lagi heboh sandwich generation. Kan karena generasi kita itu harus membantu menyokong orang tua dan juga menyokong anak sendiri. Dan banyak orang yang point of view-nya mereka bilang ini sebuah beban yang sangat berat. Gimana kalau orang masih tetap membantu orang tuanya, tetap misalnya ngasih materi, tapi dengan pemikiran, aduh ini beban banget, kayak berat banget. Apakah itu masih karma baik jadinya? Ya, bagaimanapun kita sebagai anak tetap perlu membantu menyokong orang tua. Itu suatu karma baik. Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan kerelaan, yaitu jadinya bukan karma jadi ada karma baik, ada karma buruknya juga yang kita lakukan. Karena kita tidak melakukannya dengan kerelaan. Bahkan kalau kita ada rasa emosi, marah, kecewa, itu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya dari YouTube, Ci. Tadi ada dibilang bahwa jika ingin bahagia, perlu mengurangi keinginan dan siap menerima perubahan. Jadi jika kita selalu fokus akan menerima apapun dan pasrah akan apapun yang terjadi dan tidak memiliki keinginan, apakah ini merupakan sesuatu yang benar? Bukan berarti pasrah juga. Jadi kita boleh memiliki keinginan, tapi harus sesuai dengan jangkauannya kita. Gitu. Kita misalkan mau beli baju,
kita lihat nih, ada harganya yang tinggi, ada harga yang masih bisa kita terjangkau. Ya, kita beli yang harganya terjangkau. Terus ya carilah model atau bahan yang sesuai dengan yang bisa kita pakai. Itu. Yang penting kita lakukan itu tidak berlebihan. Oke. Mungkin balik lagi lebih ke seimbang aja ya, sesuai dengan Ya, keinginan. Oke. Pertanyaan dari Vimala Puta dari Zoom, Namo Buddhaya Cimeta. Adakah cara, ada tiga pertanyaan, adakah cara agar karma baik cepat berbuah? Mungkin satu persatu ya. kalau karma baik untuk cepat berbuah, ketika melakukan segala bentuk perbuatan baik, semuanya harus tulus dan ikhlas. Jangan ada embel-embel, aduh, tadi gue kenapa ngasihnya sekian ya, harusnya kan segini aja cukup. Ya, itu embel-embel yang seperti itu dikesampingkan. Jadi mau memberi ya udah beri. Yang penting kitanya tidak ada merasa penyesalan juga. Dan kita melakukan, sebelum melakukan, saat melakukan, dan sudah melakukan, kita harus bahagia. Bagaimana dengan kalau misalnya kita belum siap untuk serela itu, misalnya kita ngasih, terus tapi semoga dengan saya ngasih, saya mendapatkan ini. Kalau kita hanya, misalkan, semoga dengan kebajikan yang kita sudah lakukan ini mengkondisikan, misalkan bisnisnya lancar, terus sekolahnya lancar, kan itu hanya semoga, sebuah harapan, tidak meminta. Jadi karma baiknya berbuah sesuai dengan kondisinya. Oke. Masih dari Vimala Puta, jika kita berada dalam kesulitan, apakah kita bisa meminta bantuan kepada para dewa, dan jika bisa, bagaimana cara agar para dewa mau membantu? Kalau kita sedang mengalami kesulitan, tentu kan karma buruk kita yang sedang berbuah. Jadi tentunya para dewa juga melihat karma buruk sedang berbuah, tidak dapat berbuat apapun. Oke. Apakah bisa di kehidupan kita ini dikelilingi oleh para dewa? Bisa saja kalau kita banyak melakukan perbuatan baik. Gitu. Dan apakah dewa-dewa yang misalnya ngelilingin kita itu biasanya memang berhubungan karma dengan kita, atau benar-benar nggak pernah ada hubungan karma tapi memang ada di sekitar kita? Tentunya ada berkaitan karma dengan kita. Oke. Terjawab ya Kak Vimala Puta. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Daryanto di Serpong. Selamat siang Meta, saya ingin bertanya, jika kehidupan yang kita jalani sekarang adalah hasil buah karma baik dan buruk dari kehidupan-kehidupan yang lampau, dan apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk kehidupan-kehidupan kita yang mendatang, seberapa besar pengaruh perbuatan yang kita lakukan di kehidupan ini pada kehidupan ini juga? Kalau pengaruh perbuatan baik yang kita lakukan berbuah di kehidupan ini juga, itu sekitar 30% lah, kayak gitu. Selebihnya itu akumulasi ya. Jadi dari yang lampau dikondisikan dengan perbuatan kita yang saat ini. Sorry, tadi 30% yang kita lakukan sekarang ini, Ci. Iya, hasilnya berbuahnya di saat ini juga gitu. Selebihnya ada akumulasi dari kehidupan yang lampau. Sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi since kita lagi ngomongin kehidupan perbuatan baik dari Darman Chen di Zoom, Namo Buddhaya Cimeta, bagaimana contoh berdana yang baik dan benar? Terkadang saat kita pikirkan dalam pikiran, ini perbuatan baik, maka saya lakukan. Tapi secara tidak langsung kita juga ada plus-plusnya nih, harapan mendapat karma baik dari apa yang kita udah lakukan. Apakah itu mengurangi kualitas dana tersebut? Kalau hanya sekedar harapan, semoga itu kan bukan meminta, jadi ya gak masalah sih. Selama sih harapannya itu juga bukan untuk yang tujuannya, wah biar hari ini misalkan saya ada pasang nomor biar saya dapat
memor kayak gitu. Itu kan bukan pengharapan yang baik ya, dan itu yang nggak boleh gitu. Oke. Pertanyaan dari Zoom. Ini tentang orang tua yang anak berkebutuhan khusus, misalnya autis berat, atau kebutuhan mental lainnya, misalnya cerebral palsy. Dan orang tuanya, sebagai orang tua kan kita tetap selalu sabar, jagain anaknya. Apakah itu bentuk dari karma buruk lampau orang tua dan anaknya sekarang, makanya mereka hidupnya sekarang seperti ini, atau itu karena sempat janji, Ci, mungkin dulu di kehidupan lampaunya, oke, kita janji untuk saling membantu, misalnya di kehidupan selanjutnya kita lahir sebagai orang tua dengan anak. Kalau bisa dapat anak berkebutuhan khusus itu, pertama, itu karma dari si anaknya sendiri dulu ya. Dia membawa karmanya sendiri. Kemudian si orang tuanya juga jelas ada karma dengan si anak tersebut. Makanya dia bisa memiliki anak seperti itu dan harus mengurus, merawat, dan memperhatikannya dengan baik ya. Jadi ini ada karma yang sejalan yang harus dijalanin, itu seperti orang tuanya bayar hutang karma ke anaknya, karena harus memberikan perhatian khusus, terus akan banyak keluar kebutuhan-kebutuhannya dia, biaya-biaya dan segala macam. Tapi belakangan ini kan makin banyak, Ci, kalau menurut Iya. saya ya, makin banyak lagi kayak anak-anak yang terlahir autis. Itu Mm-mm. biasanya karena perbuatan karma apa, Ci, yang menyebabkan seseorang untuk lahir menjadi autis? Ya, bisa jadi autis itu bisa karena pertama ada, mohon maaf ya, ada pengaruh narkoba di kehidupan sebelumnya. Jadi misalkan dia orangnya nggak pede, nggak semangat, terus hidupnya kayak kacau, tapi dengan dia ada dopingnya, dia jadi rajin kerja, dia jadi semangat begini begitu. Nah, itu ada efek di kehidupan selanjutnya. Ya, seperti ini salah satunya. Tapi apakah ada alasan kenapa belakangan Mm. muncul lebih banyak lagi gitu? Ya, ini ada pengaruh dengan dunia sekarang ya. Jadi teknologi kan semakin maju, obat-obatan juga dikembangkannya, vitamin dikembangkannya dengan berbagai macam jenisnya lah, campuran untuk membantu meningkatkan otak. Itu ada yang akhirnya otaknya sanggup, ada yang otaknya juga nggak sanggup gitu. Balik lagi ke karmanya anak-anaknya ini juga. Terus Oke. pengaruh juga ya dengan pola didik dan dari si orang tuanya. Jadi pada saat si calon anak ini masuk ke dalam kandungan, terus kita sebagai seorang ibu mengandung mereka, harus kita menjaga silanya tentunya dengan baik. Kemoralan kitanya bagus. Terus kita harus selalu mengkondisikan juga pikiran, ucapan, dan tindakan yang bagus. Kalau enggak, itu efek juga ke anak kita. Itu karena kan ketika dia masih di kandungan, dia merasakan apa yang kita rasakan. Kita merasakan benci, marah, kecewa, sakit hati. Ini anak nanti pada saat lahir, itu sensitif sekali, perasa sekali. Terus ketika kita pada saat lagi mengandung, pikirannya, aduh saya nggak tahan nih, ada masalah ini, mau bunuh diri aja, atau aduh saya mau buang aja anak ini. Itu pengaruh ke si anaknya. Nanti anaknya minder, dia nggak ada kepercayaan diri, terus sulit untuk bisa membaur di dalam masyarakat. Jadi ada banyak pengaruh-pengaruh ketika dia di dalam kandungan dengan seorang ibunya. Bahkan dari dalam kandungan ya, Ci, udah bisa Iya, merasakan. bisa. Nah, oke. Oke. Saya lanjutin lagi pertanyaan dari Zoom, dari Steven. Sebagai umat Buddha, hal apa yang bisa kita lakukan dengan situasi perang Rusia dan Ukraine saat ini? Apakah kita abain aja atau gimana? Kalau untuk hal seperti itu, di kitanya cukup sekedar informasi
dan kita kondisiin dengan bantu. Kalau kita mau bantu pelimpahan jasa, silahkan. Kalau memang ternyata ada makhluk-makhluk di sana yang ternyata ada kaitan karma dengan kita, ya bisa terlimpahkan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada yang terlimpahkan. Jadi yang penting dari kitanya juga, selain pelimpahan jasa, kondisikan yang baik-baik untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita, agar tidak ada kena dampaknya kemudian hari apabila terjadi di negara kita atau di tempat lain pas kita lagi berada di sana gitu. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sempat didiskusiin, Ci. Saya nggak tahu boleh ditanya atau enggak, tapi kan sekarang yang terjadi kan di Rusia sama Ukraine, apakah ada kemungkinan menyebar? Tidak saat ini, semua aman-aman, tenang aja. Nah. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Betty Effendi di YouTube. Apakah jika suka menonton film action yang banyak pembunuhan dan kekerasan lainnya termasuk salah satu karma buruk? Mungkin saya tambahin ya, apakah juga efek kita punya consciousness karena lihatnya kan tembak-tembakan, apalagi main game kita sendiri yang tembakan, Ci. Ya, ketika kita menonton atau main game yang action-action gitu, kalau terbawa perasaan kita jadi marah, kesel, ikutan bencinya, ada karma buruknya. Tapi kalau kita cuma sekedar ya udah nonton, hanya menyadari, oh ya udah ini hanya sebuah film dan ini lagi begini-begini, udah nggak ada efek apa-apa. Jadi balik lagi ke diri kitanya. Kalau sampai mendalami banget film atau gamenya itu, ya ada sebuah karmanya gitu. Oke. Jadi yang penting jangan terbawa aja ya, Ci. Iya, nggak larut dalam suasananya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Andri dari Zoom, lumayan mirip sih sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Siang Cimeta, faktor apa yang mempengaruhi karma baik atau buruk itu cepat berbuah? Yang mempengaruhi karma baik atau buruk itu berbuah ya dari perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, dari pikiran dan ucapan juga. Jadi hari ini kita ngebahasnya keadaan saat ini. Mungkin sekarang pikiran kita lagi banyak yang ke arah positif, yaitu mengkondisikan karma baik kita pasti ada yang berbuah. Entah misalkan tahu-tahu ditraktir orang makan, entah tahu-tahu diajak jalan, itu pun walaupun diajak jalan, nanti ujungnya di sana BM ya, bayar masing-masing, tetap aja diajak jalan suatu karma baik, kayak gitu. Jadi setiap hal yang datang terhadap kita, baik atau buruk, ya udah sadarin dan terima hal itu adalah buah dari karmaku sendiri. Oke, sebenarnya orang Indonesia menurut saya udah jago. Misalnya nih, kena kecelakaan, untung cuman kaki yang patah, tangan masih nggak apa-apa. Tangan patah, untung masih hidup. Nah, ini sebenarnya suatu praktis yang bagus ya, selalu melihat untungnya. Untung. Mungkin boleh dilanjutin lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mei di Zoom. Cimeta, adik saya sudah meninggal 8 bulan lalu. Baru-baru ini saya mimpi dia disukai dan dijilat-jilat oleh seekor anjing hitam yang besar dan berbulu bagus sekali. Pas kami sedang jalan-jalan di mimpi. Kira-kira ada maksudkah dari mimpi tersebut? Tapi mata anjing tersebut kelihatan jinak sih. Kalau itu kan lebih ke pertanyaan pribadi ya, jadi aku jawabnya secara umum aja ya. Kalau kita ada mimpi seperti itu, biasanya dari si makhluk yang berada di sekitar almarhum yang berhubungan dengan kita, itu ada meminta pelimpahan jasa juga, hanya caranya aja yang berbeda-beda. Jadi ketika muncul di mimpi, ada yang seperti tadi, ada juga yang bermimpinya dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi ada sebuah kisahnya. Oke, jadi untuk amannya mungkin boleh Ci Mei lakukan pelimpahan jasa aja.
Selanjutnya dari dari YouTube, permisi saya mau tanya, kalau semasa hidup kita suka menyakiti tubuh orang lain. Apakah ketika lahir di neraka kita akan memiliki tubuh fisik yang akan disiksa juga? Thank you. Ini mungkin suka cubit, suka mukul gitu, Ci. Terlahirnya biru-biru juga gitu atau gimana? Ya, kalau kita suka menyakiti orang lain dengan tergantung ya seberapa parahnya, tetap mau besar atau kecil itu ada buah karma buruknya. Tapi tidak mungkin sampai di neraka. Karena syarat bisa lahir di neraka kan ada lagi gitu. Umumnya kebanyakan orang seburuk-buruknya dia menyakiti orang lain, yang aku temuin banyakan di alam peta. Gitu. Jadi ketika di alam peta, dia biasa aja, nggak ada seperti apa-apa. Tapi setelah dia terlahir lagi ke alam manusia, dia lahir di sebuah keluarga, lahir di sebuah lingkungan yang banyak penyakiti dia. Jadi dikit-dikit dia nggak salah dipukulin, padahal dia tidak melakukan perbuatan buruk. Dia tidak melakukan pencurian, tapi dia yang dipersalahkan, dia yang dipukulin gitu. Oke, jadi bukan pas lahir di alam neraka karena kemungkinan nggak lahir di neraka, tapi begitu lahir lagi jadi manusia baru karma buruknya berbuah. Oke, pertanyaan dari Zoom dari Kak Dewi Agustini. Bagaimana pendapat Cici tentang dewa yang merasuki tubuh manusia? Apakah itu beneran dirasuki dewa, sandiwara manusia, atau dirasuki makhluk lainnya kayak dari Asura? Ya, hal itu semua bisa saja terjadi. Tapi yang pasti, dewa tingkat tinggi tidak ada yang bisa merasuki tubuh manusia. Gitu. Dan itu pun sekalipun itu makhluk dewa rendah atau makhluk lainnya, itu tidak benar-benar masuk ke fisik kita ya. Itu mereka ada nempel aja di belakang kita dan hanya membisiki. Gitu. Terus kenapa kadang suaranya kok berubah? Suara semua orang kalau dia bisa itu bisa berubah sendiri gitu. Kadang ada yang suara cewek jadi suara cowok, galak, gahar kayak gitu. Ada suara yang tiba-tiba jadi biasanya mohon maaf nyablak jadi lembut, jadi halus. Itu kan semua bisa dimain pita suara gitu. Ngikutin dengan keadaan dan kondisi. Oke, kalau gitu saya tanya kebalikannya. Kalau misalnya orang yang dirasuki makhluk peta, itu juga apakah benar dirasuki dimasukin atau sebenarnya dinempel aja dan apakah benar? Nempel aja. Dan semua balik lagi ya ke si orang yang bersangkutan. Dia benar-benar bisa atau pura-pura bisa gitu. Jadi biarlah semuanya berjalan sesuai. Kalau dia bohong, dia terima karmanya sendiri. Dia benar, ya dia juga terima karmanya sendiri gitu. Nggak usah kita ikutan pusing. Misalnya kalau teman kita sendiri gitu yang kerasukan sebagai umat Buddha, anggaplah misalnya beneran kerasukan sebagai umat Buddhis, apa sih Ci yang kita bisa lakuin? Karena saya pernah dengar cerita ada teman punya teman kerasukan, terus yang agama lain maju doain, sementara yang teman Buddhis kayak bingung harus ngapain gitu. Harus bacain parita dan paritanya parita apa? Biasanya bacain parita, tapi kalau sebelum baca parita, saya suka bilang dulu, kamu sama si orang yang dimasukin ini juga kan mau sama-sama bahagia. Saya bacain parita ya gitu. Saya udah dibacain parita, nanti biasanya udah pergi, bangun sendiri. Ada juga pernah nemu dia itu nggak mau dibacain parita karena dia merasa nggak, saya mau sama dia, saya mau seneng gitu sama dia. Saya udah diajak ngobrol aja dulu. Kalau dia tetap nggak mau ngomong, dia diem marah maunya nyerang, tetap sambil dipegangin bacain parita aja. Nanti juga cepat atau lambat dia pasti keluar. Karena kan kita bacain paritanya bukan untuk ngajak ribut, ngajak berantem, ngusir secara kasar, bukan. Kita dengan baik-baik, dengan halus pergi.
Oke, kembali ke medium yang dewa yang merasuki tubuh manusia, Ci. Apakah kalau manusia yang melakukan hal tersebut, jadi maksudnya menjadi medium untuk dewa atau umat yang menyokong aliran tersebut, apakah itu termasuk karma buruk Silabata Paramasa? Selama hal yang dilakukannya membawa kebaikan, yaitu jadinya karma baik gitu. Kalau yang jadi Silabata Paramasa, itu kan kalau dia melakukan hal-hal yang menyimpang ya, yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran. Oke. Tetap ambil sisi positifnya aja. Jadi kita nggak usah terlalu menyibuki aliran lain atau agama lain. Kita kalau misalkan merasa cocok, ikuti, dan hal itu misalkan baik, jalani. Merasa tidak cocok dan tidak sejalan, ya udah, lebih baik kitanya mengalah daripada terjadi sebuah pertikaian atau keributan dengan pihak lain. Oke, gimana dengan praktik spirit animal? Itu benar gak, Ci? Kalau yang kayak gitu, Talaya ini lagi sedang banyak manusia-manusia mengembangkan hal-hal yang seperti ini yang makin aneh-aneh gitu. Jadi lebih baik kita fokus saja dengan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Nggak usah terlalu banyak mencari tahu hal-hal di luar diri yang aneh-aneh, karena itu tidak membawa dampak kemajuan untuk diri kita. Lebih baik lakukan hal yang membawa dampak untuk diri kita sendiri saat ini hingga ke depannya. Betul, baik. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube, dari Farlen. Apakah memperjualbelikan binatang, jadi bukan untuk dijual ke restoran, tapi sebagai binatang peliharaan, itu karmanya apa sih yang akan diterima? Karena ada yang bilang jadi karma buruk, tapi ada yang bilang nggak apa-apa kan untuk jadiin binatang peliharaan, bakal disayang gitu. Iya. Memang kalau untuk binatang peliharaan, itu masih nggak apa-apa, seperti ikan hias gitu. Kan ikan hias memang dia hidupnya dengan dirawat, dijaga, baru dia akan lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau ikan hias kita salah lepas function, kita jadi karma buruk gitu. Oke. Balik lagi tergantung intensi ya, Ci ya. Iya. Disayang is oke, tapi kalau misalnya untuk dimakan kan jadi karma buruk. Iya. Oke, pertanyaan dari Mimi DOC. Kadang saat saya baca parita tertentu seperti Dewata Aradhana, saya merasakan kedua tangan dan lengan saya seperti ada energi yang kuat. Mengapa begitu? Terima kasih. Ya, itu biasanya ada dewa yang hadir, bisa juga dari energi tubuh kita sendiri. Gitu. Kalau energi tubuh kita sendiri terlalu besar, kadang timbul ada gerakan-gerakan. Itu entah seperti yang bentuknya kadang mudra kayak gitu ya. Terus kadang ada gerakannya seperti menyalurkan energi atau menyerap energi. Itu macam-macam sih. Jadi yang penting ketika kita lagi membaca parita, terus tangan kita bergerak sendiri, kita tetap fokusin sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita malah jadinya fokusnya ke tangan, bukan ke parita yang kita baca, buyar. Gitu. Jadi itu nggak ada fokus akhirnya. Fokusnya tidak tepat lah. Oke, karena keterbatasan waktu, kita last 5 question ya. Ada pertanyaan dari Astrin di Surabaya dari Zoom. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui hutang karma kita terhadap seseorang? Kalau untuk mengetahui hutang karma kita terhadap seseorang, salah satunya misalkan kita ditipu lah
Itu berarti si penagih sedang datang dan kita harus bayar karma. Terus kalau untuk kita yang hutang karma terhadap orang lain, yaitu ada yang datang, terus juga hal itu membuat kita jadi nggak happy. Di kehidupan sekarangnya, kita tidak bisa memberikan apa yang orang lain itu butuhkan. Terus ketika orang lain bantu, kita merasa, aduh kita nggak bisa balesnya nih. Nah, itu berarti dia ada bayar karma dengan kita. Oke, terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita mengalami kematian karena accident atau misalnya natural disaster, kena gempa bumi, meninggal, apakah itu merupakan buah dari karma buruk kita? Padahal kan sementara ketika itu terjadi, yang meninggal juga ada puluhan ribu, Ci. Ya, itu ada karma bersama ya, yang berbuah bersamaan. Apakah kalau gitu mungkin sebelumnya pernah melakukan karma yang sama juga? Ya, ada melakukan karma yang sama, tetapi lokasi, tempat berbeda-beda. Hanya pada saat karmanya berbuah, pas semuanya ini ada di satu lokasi, berbarengan. Jadi sekalinya kena banyak. Sekalian barengan. Iya. Oke. Ini pertanyaan dari seorang ibu di Tangerang, dari Juliana. Namo Buddhaya, saya mau tanya, saya punya anak, kenapa susah sekali mendengar kata ortu dan nasihat? Apakah saya hutang karma dengan anak saya? Dan solusi apa supaya anak saya mau nurut dengan ortu? Mungkin Cimeta juga bisa membagikan pengalaman. Kalau kita punya anak yang nggak nurut sama kita, itu tergantung nih dari diri kitanya, gimana kita menyikapi dia. Kalau kitanya tidak bisa merangkul, kitanya tidak bisa pendekatan duluan, maka anak itu akan semakin jauh sama kita. Jadi sekarang itu anak-anak lebih ke arah dari orang tuanya. Kita harus rangkul duluan, baru mereka bisa terbuka, bisa deket sama kita, dan akhirnya mau mendengar apa yang kita omong. Jadi kita ngomong sebagai sahabat, bukan sebagai orang tua dan anak. Tapi kalau kita ngomongnya dengan antara orang tua dan anak, kamu nanti begini-gini ya. Si anak kadang merasa, kok begitu? Kan aku mau jalaninnya begini. Akhirnya ya ada konflik, ada masalah gitu. Nah, antara orang tua dan anak tentunya ada utang karma juga. Ini bisa diperbaikin, yang penting dari kitanya dulu. Bisa merangkul mereka, kita yang mulai duluan, kita yang coba mengimbangi. Misalkan dia keras kepala, kitanya keras juga, ya nggak akan ketemu. Ketika dia keras, kita udah melunak dikit, kita coba masuk ke dunianya, kita coba cari tahu, dia ini maunya seperti apa, dia bisa ngobrolnya bagaimana. Ya kita pelan-pelan. Jangan kitanya tetap dengan frekuensinya kita, suruh anak yang nurut ngalah. Itu susah. Jadi mau nggak mau kitanya sebagai orang tua yang ngimbangin dulu. Nanti pelan-pelan dibilangin dia udah bisa cocok, bisa menyesuaikan, oke, baru bisa sejalan. Nah, sedangkan kita di posisi yang anak zaman sekarang terhadap orang tua, kita tahu kan, mau nggak mau kita yang harus mengalah. Ya udah kita yang, ya udahlah pelan-pelan kita mengalah, terus kita imbangin orang tuanya kita maunya kayak gimana. Jadi kita nih yang posisinya di tengah, bisa fleksibel ke atas, bisa fleksibel ke bawah. Kalau kita terus dengan pendirian kita, nggak bisa fleksibel ke atas atau ke bawah, kita bisa banyak konflik. Oke, jadi rahasianya fleksibel dan coba rangkul anak kita jadi mungkin diomonginnya baik-baik juga ya, Ci. Saya pernah dengar kalau sama anak zaman sekarang beda ngehandle-nya juga. Yeah.
Oke, pertanyaan dari ini ada pertanyaan yang sama dari dua orang, satu dari M, satu lagi dari Belda. Apakah orang yang sudah meninggal bisa mengetahui dan juga datang apabila dia tahu gitu di orang yang keluarga yang ditinggalnya tuh lagi mengalami kesusahan atau ribut atau masalah. Dan apabila misalnya yang meninggal tuh udah em, lahir di alam dewa, apakah mereka bisa sedih terus malah jadi jatuh ke alam bawah? Ya, ketika almarhum melihat ternyata anak-anaknya yang disuruh semuanya kompak, damai, baik-baik aja, ternyata malah tercerai-berai, saling musuhan, saling menyakiti. Orang tua itu akan merasa sedih, walaupun misalnya sudah di alam dewa. Dia kebawa suasana, dia masih melekat dengan keluarga, masih dekat, masih melekat dengan pengharapan-pengharapan dia waktu hidup, langsung spontan jatuh ke alam peta. Begitu pula yang memang misalkan baru meninggal ternyata masih di alam peta, ngelihat anak-anaknya seperti itu, dia jadi menderita sekali, bisa lebih turun lagi alamnya, bisa dia ya udah terus ngebayangin di anak-anaknya, tadi mimpiin, ngasih tahu keadaan dia lagi kurang bagus gitu. Oke. Pertanyaan terakhir saya ambil dari Zoom dari Santi. Mau bertanya apakah di kuburan lebih banyak makhluk halusnya dan apakah misal kita suka nyumpahin orang lain yang kita udah benci gitu, Ci, malah bisa balik kena kita sendiri. Itu kalau kita di kuburan memang banyak makhluk halusnya. Makhluk gentayangannya itu banyak banget. Terus kalau kita suka nyumpahin, itu cepat atau lambat akan berbalik ke diri kita sendiri. Mungkin tidak berbuah di kehidupan sekarang, tapi bisa di kehidupan-kehidupan berikutnya. Jadi kalau di kehidupan sekarang ada orang yang merasa, kok hidup saya begini-begini aja sih, walaupun saya udah berbuat baik, saya udah berpikir baik, berucap baik, berbuat baik. Itu bisa juga efek dari dia yang suka nyumpain di kehidupan lalu, di kehidupan sekarang, dia merasa hidupnya ada aja yang kurang, terus seperti ada aja yang ngeganjel. Oke, saya tutup ya acara Q&A hari ini. Mungkin ada kata penutup dari Cimeta. Ya, yang penting kita selalu siap dalam menerima perubahan. Siap menerima keadaan dan siap menerima kematian. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita harus selalu introspeksi diri, salahin diri kita sendiri, perbaiki apa yang salah dan kurang di dalam diri kita sendiri. Karena semua yang terjadi di diri kita maupun di sekitar kita, itu tidak luput kaitan jodoh karma, hutang karma kita, maupun piutang karma kita dengan orang di sekitarnya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara acara.